Hai, welcome back to my channel Dinamon. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas semua yang harus dipersiapkan sebelum kalian melakukan pernikahan. Nah, tapi sebelum aku lanjut ke videonya dan ngebahas semua yang harus dipersiapkan, jangan lupa buat subscribe dan pencet tombol merahnya karena subscribe itu gratis, dan juga jangan lupa like, comment, and share. Jadi yang harus dipersiapkan pertama kali sebelum kalian menikah adalah mental kalian. Kenapa harus mental? Karena berhubungan dengan semua banyak pihak, dengan banyak keluarga. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah mental kalian. Karena nikah itu juga banyak banget godaannya. Sebelum kalian menikah itu pasti banyak banget rintangannya. Jadi gimana kalian berdua dengan pasangan kalian nih mempersiapkan mental kalian. Bener gak sih ini mau nikah? Iya gak sih? Udah siap gak sih aku? Nah kayak gitu nih. Jenis premarital check up itu banyak banget. Mulai yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Kenapa harus fisik? Ya kalau fisik sih paling cuman berat badan aja sama tekanan darahnya aja. Terus yang kedua yaitu penyakit keturunan. Penyakit keturunan biasanya dari keluarga diturunkan apa? Diabetes atau apa yang lain. Nah itu kalian juga harus mengetahui. Dan yang ketiga yaitu penyakit menular. Gak enak juga kan kalau misalnya pasangan kita tahu ternyata loh kok punya penyakit yang menular, kan bahaya. Terus juga buat keturunan kita kan juga bahaya. Dan yang keempat yaitu pemeriksaan organ reproduksi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan alergi. Kenapa harus melakukan premarital check up? Karena untuk mengetahui semua yang ada di diri kalian itu gimana, biar kalian tuh juga pede. Oh ya aku tuh udah sehat loh, jadi pasangan aku oke-oke aja nih gitu. Kalau aku dulu pengalamannya yaitu periksanya cuma ke dokter kandungan aja. Kenapa? Karena sebenarnya premarital check up itu mahal banget, pricey banget. Jadi ada beberapa paket memang ya, kalau di rumah sakit itu macam-macam, tergantung kalian mau ambil paket yang mana. Dan startnya itu kalau nggak salah sekitar ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta juga. Itu startnya ya. Oh no. Ya belum nanti yang lain-lainnya. Jadi kalian semampunya aja pakai yang mana. Kalau dulu aku memang cuman ke dokter kandungan. Kenapa kok ke dokter kandungan? Karena kan namanya orang menikah pasti kan pingin cepet punya keturunan. Nah, jadi aku memeriksakan kandungan aku terlebih dahulu biar sehat nggak nih, ada kistanya atau enggak nih. Nah kayak gitu. Budgeting. Kenapa budgeting harus dipersiapkan? Karena ini juga menyangkut cuan ya. Jadi harus dipikirkan dan didiskusikan sama pasangan kalian, bener nggak nih budgetnya segini, yang kita sediakan segini, terus yang kita keluarkan buat apa aja. Karena budgeting itu menyangkut seluruh dari acara kalian. Mulai dari misal nih pertemuan keluarga aja udah ada nih budgetnya sendiri. Kemudian kalau ada acara lamaran, terus kemudian untuk seserahan, untuk mahar, untuk dekorasi, untuk undangan dan sebagainya, sampai ke souvenir, bahkan yang perintil-perintil yang kecil-kecil, transportasi pun itu juga butuh budget kan. Jadi makanya harus diomongin sama pasangan kalian. Ya walaupun ini memang agak sedikit sensi sih tuh, tapi harus tetap dibicarakan. Nah kalau perlu sebelumnya itu juga kalian bisa buat list gitu, dipakai Microsoft Excel atau apapun. Jadi biar ada gitu ya buat apa pengeluarannya, berapa. Jadi kayak gini kan tanggal pernikahan. Nah kalau di Jawa ya, kalau di aku tuh biasanya yang menentukan adalah orang tua. Jadi kita sebagai wayang ya, wayangnya aja itu untuk aja lah gimana orang tua maunya gimana. Karena orang tua kan juga mau yang baiknya aja. Tapi semua hari itu sebenarnya baik. Berkas-berkas dari pernikahan sendiri biasanya kan ada dari kakak, KTP, terus foto,
apapun itu harus dipersiapkan. Kalau biayanya hanya kalian manggil ke rumah ataupun di hari libur, itu kan otomatis manggil ke rumah ya, itu kalian tetap bayar 600.000. Kalau ke KUA-nya sendiri gratis. Ide atau konsep pernikahan kalian, nah ini juga penting. Biasanya kalau yang cewek-cewek kayak aku ini itu biasanya punya wedding dreamnya itu gimana, terus maunya kayak apa, khayalannya kita itu gimana. Biasanya kan kepingin banget di pernikahan karena ini momen sekali seumur hidup, jadi pinginnya diwujudkan. Nah ini biasanya kalau ide atau konsepnya itu bisa dibicarakan pakai jasa WO ya, karena biasanya kalau WO itu kan sudah berpengalaman, jadi kita maunya gini, WO-nya pasti menyarankan seperti ini, baiknya seperti ini. Nah kalau kalian memang nggak mau pakai jasa WO, tanya teman-teman yang berpengalaman, terus kemudian browsing aja kalian mau konsepnya gimana. Yang penting konsep dari kalian sama pasangan kalian itu terwujudkan. Seserahan, nah kalau di adat Jawa tuh banyak banget seserahannya ya, mulai dari make up, terus ada juga yang skincare, nah itu macam-macam boleh dipilih. Terus ada lagi yang paling penting yaitu alat sholat, nah itu biasanya dijadikan mahar, sekaligus dijadikan mahar, dan itu juga seserahan. Terus ada lagi toiletries itu banyak banget, mulai dari sabun, sampo dan sebagainya, pokoknya yang ada di toilet. Kemudian ada satu set pakaian itu kalau di Jawa biasanya harus ada kebaya, harus ada sewek, terus ada centing juga, macam-macam. Terus underwear juga, itu juga perlu. Nah itu biasanya kalian boleh belanja sendiri, boleh sama pasangan, boleh sama orang tua, jadi terserah kalian. Nah setelah itu juga ada makanannya itu banyak macam-macam, terserah dari kesepakatannya keluarga kalian. Terus juga ada buahnya juga penting. Dan yang terakhir ini sebenarnya optional juga, itu sebenarnya perhiasan. Kalau misalnya kalian mampu dan budgetnya banyak, boleh pakai perhiasan, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Undangan yang dipikirkan adalah yang pertama jumlah tamu yang kalian undang. Jumlah tamunya berapa sih? Tamunya siapa aja sih? Yang nggak perlu diundang siapa aja sih? Nah kan gitu pasti ada. Apalagi kalau yang di musim pandemi kayak gini, kalian kan nggak boleh nih undang banyak-banyak orang. Berarti kan hanya intern aja. Yang pertama pasti kan kedua keluarga. Terus biasanya boleh teman-teman dekat, tapi kan cuma dibatasi. Nah itu juga kalian pikirkan. Desain undangannya maunya konsepnya seperti ini. Kalau aku dulu konsepnya itu seperti newspaper gitu, jadi kayak gini. Nah itu ada foto pribadinya juga sih akhirnya. Venue atau tempatnya kalian mau di mana? Mau di rumah ataupun di gedung? Atau di KUA aja, karena sekarang ada pandemi ya, jadi cuma di KUA udah selesai, beres, pulang gitu kan. Nah kalau yang misalnya selesai pandemi ini, ya semoga selesai ya, akhirnya kalian maunya di gedung, itu juga harus kalian cari-cari gedungnya tuh yang bener yang mana sih, yang enak tuh yang mana sih. Karena biasanya kalau di gedung-gedung itu ada langsung satu paket, misalnya satu paketnya itu dekorasinya siapa, pakai siapa, terus cateringnya juga. Nah itu biasanya gitu, jadi kalian coba cari-cari. Jarang banget ada yang gedung cuman gedung sendiri tanpa ada pihak pembantu lainnya seperti catering ataupun muanya sendiri gitu. Nah kalau aku dulu sebenarnya kepinginnya itu di gedung karena biar cepet aja gitu, biar simple. Tapi berhubung dipikir-pikir lagi tuh sama pihak WO-nya itu juga disaranin, daripada uangnya dibuat di gedung, mending uangnya dibuat ke dapur. Nah bisa buat jadi beberapa menu gitu, karena juga kita konsepnya juga menghemat. Tapi walaupun aku di rumah, acaranya di rumah, itu tetap kelihatan oke, kayak gini. Dekorasinya sama seperti konsepnya, jadi biar nyambung lah. Konsepnya rustic, otomatis dekorasinya juga harus rustic. Nggak mungkin kan temanya rustic, dekorasinya Jawa, itu kan nggak nyambung. Nah itu jadi harus dipikirkan sama sesuai dengan konsepnya. Dokumentasi, karena dokumentasi paling penting, apalagi kalau di musim pandemi. Biasanya kalau cuma akad doang, nah setelah itu selesai kan acara, cuma biasanya makan-makan kecil sama keluarga. Tapi
yang dikenang sepanjang masa sampai kita nanti tua, bahkan sampai kita liatin ke anak cucu kita, itu adalah dokumentasinya. Makanya kalian harus benar-benar milih dokumentasi yang paling bagus menurut kalian, karena dokumentasinya itu nanti bisa juga kalian kan buat kenang-kenangan, dipajang juga di rumah kalian, jadi kayak gitu. Hidangan atau catering. Nah, ini tadi udah aku bahas sedikit ya, karena tadi bahas gedung, bahas uangnya juga. Nah, itu juga penting. Kalau dulu aku, pengalaman akunya itu pakai orang masak tapi bukan panggil catering. Jadi memang orang yang khusus biasanya dipanggil-panggil buat acara hajatan-hajatan gitu. Nah, itu juga lumayan menghemat, karena kalau kita pakai catering pun juga pasti di pihak cateringnya itu di jam. Jadi misalnya kita acaranya di rumah itu tetap di jam. Maunya cateringnya menyediakan sampai jam sekian, dilayaninya sampai jam sekian. Nah, karena kalau aku dulu di rumah, jadi itu acaranya mulai pagi sampai malam banget. Dan itu memang harus full. Jadi ya gimana ya? Kalau bilang capek ya capek, tapi kan ini kali seumur hidup. Souvenir itu banyak banget, murah banget. Nah, tapi jangan terlena dengan kemurahannya ini, karena walaupun murah itu dikalikan jumlah undangan, jadi ya lumayan menguras juga ya. Jadi kalian harus bener-bener dan pinter-pinter ngambil mau yang mana sih souvenirnya. Kalau aku dulu sih pakai talenan gitu kayak gini. Nah, kalau di orang-orang lain biasanya kan cukup aja pakai souvenir. Nah, kalau di aku dulu itu masih souvenir, masih juga ada cake-nya, jadi ada 2 gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, berarti kan biayanya 2 kali lipat. Nah, itu juga harus kalian pikirkan. Saran aku yang pertama adalah kalian harus menghindari stres. Aku tahu, aku juga pernah ngerasain. Jadi ratu sehari itu rasanya mempersiapkannya itu stres banget. Banyak banget godaannya, banyak banget yang dipikir, harus mobile ke sana, mobile ke sini. Jadi memang harus dihindari sesering mungkin, dan jangan sampai kalian tuh berantem sama pasangan kalian, karena kalau udah berantem moodnya hancur. Yang kedua yaitu jangan lupa melakukan perawatan diri. Kalau aku dulu perawatan dirinya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, karena ada di Jawa tuh ada budaya pingitan. Nah, cuman luluran, ya pokoknya masker, ya melakukan perawatan diri lah sebisa kalian. Yang ketiga yaitu nobody perfect. Kenapa? Semua acara yang kalian impikan itu pasti ada melesetnya sedikit. Ya, walaupun sedikit tuh mungkin agak sedikit mengecewakan, tapi jangan buat kalian itu langsung minder. Oh, jadi gini ya, jadi gitu ya. Gak usah bersedih, gak usah kayak gitu. Anggap aja ya udah ini momennya, nggak apa gitu, enjoy aja. Yang terakhir nih ya, jangan menganggap pernikahan itu sebagai kompetisi, karena itu nggak baik banget. Jadi di pikiran kalian itu jangan itu bagus, kok gue gini. Jangan, karena pernikahan itu yang penting adalah dari diri kalian dan pasangan kalian sendiri. Kalau kalian auranya bagus, walaupun acaranya sederhana dan di dalam pandemi yang cuman mungkin bisa angkatan aja, itu tetap bakal acaranya keren, acaranya sakral. Karena apa? Dari dalam inner beauty kaliannya itu akan keluar. Jadi gitu, kalian tuh harus tetap be positif ya teman-teman. Dan jangan menganggap semua itu dianggap sebagai ekspektasinya orang lain. Tuh katanya orang ini harusnya gini, katanya orang itu harusnya begitu. Jangan, oke? Kalian harus tetap jadi diri kalian sendiri. Nah, segitu aja video dari aku kali ini. Oke, buat teman-teman yang juga punya pengalaman, silahkan komen di bawah ini maunya gimana. Dan kalian misalnya punya, oh kak aku seserahnya ini gini nih, banyaknya gini. Nah, silahkan komen di bawah, oke ya. Dan jangan lupa komen juga video selanjutnya itu apa, temanya apa, kalian mau dibahasin apa. Aku akan bikin videonya. Thank you for watching dan bye-bye.